آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا جميع شيخنا وشيخ شيخنا لا حول الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelumnya ini perlu diketahui bahwa kemarin yang kita bahas mengenai ada 4 sifat menurut sebagian ulama, yaitu Imam Sanusi, nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Kemudian ada qaul kedua, dan ini sebetulnya mu'tamad, yaitu tidak menetapkan ma'nawiyah. Lah, kata-kata tidak menetapkan ma'nawiyah itu bukan berarti mengingkari status Allah Maha Kuasa, Allah Maha Berkehendak, Allah Maha Hidup, Qaunuhu hayyan, Qaunuhu sami'an, aliman, qadirun, tidak itu. Jadi jangan difahami, loh, kalau sifat ma'nawi itu diingkari, berarti Allah tidak sami'an basiran. Loh, enggak. Allah sami'an basiran, aliman, sami'an, hayyan, mutakalliman, tetapi tidak masuk dalam kategori sifat ma'nawiyah. Jadi yang diingkari itu kaunuhu qadiran, dimasukkan salah satu sifat zaidatan alal ma'ani, di luar ma'ani. Ada sifat lain di luar ma'ani. Paham nggak? Artinya begini, ulama yang tidak mengakui sifat ma'nawiyah itu mengakui Allah Ta'ala sami'an basiran aliman, tapi tidak dimasukkan sifat ma'nawiyah. Ada istilah lain. Jadi mereka nggak anggap sifat ma'nawiyah itu ya tidak ada. Itu sami'an basiran itu apa? Itu hanya ungkapan tetapnya sifat kudrah kepada Allah, tetapnya iradah kepada Allah, tetapnya ilm kepada Allah. Jadi kita menetapkan ilm kepada Allah, maka secara otomatis ya aliman, iradah otomatis muridan, kemudian kudrah otomatis qadiran, tanpa perlu menambahkan sifat. Paham nih? Ini agak penting nih. Jadi jangan dianggap bahwa pengingkaran terhadap sifat ma'nawiyah itu pengingkaran terhadap status Allah qadiran, sami'an, basiran, mutakalliman ila akhirnya. Mafhum nih? Yang diingkari itu apa? Qaul qadiran, sami'an, basiran dijadikan satu sifat tambahan di atas sifat ma'ani. Di selepas ma'ani ada sifat lain, yaitu makna wiyah. Menurut ulama yang menafikan ma'nawiyah, Allah ya sami'an basiran qadiran muridan, tetapi tidak dalam satu sifat menyendiri, tapi hanya ungkapan tetapnya kudrah, tetapnya ilm, tetapnya iradah. Ini penting dipahami. Artinya sepakat umat Islam yang mesti meyakini kalau Allah itu qadir, murid, sami, basir semua. Bahkan aliran sesat pun kalau masih mengaku muslim yang mesti meyakini Allah itu berkuasa, Allah itu maha tahu. Nggak mungkin ada seorang muslim mengatakan Allah tidak tahu. Nah, ini ikhtilaf lafzi saja. Ikhtilaf lafzi. Wa in aradta, apabila kamu menginginkan antu alima untuk mengajarkan sifat ta'ala li'ammah, sifat-sifat Allah untuk orang umum, fa'ti biha asma'an mushtaqqatan minas sifatil madhkurat, maka datangkanlah nama-nama yang dicetak dari sifat-sifat yang barusan kita bahas, kita kudrah, iradah,
Maksudnya bagaimana? Fa yuqalu innallaha ta'ala mawjudun qadimun mukhalifun lil hawadits mustaghnin wahid qadir murid alim hayyun sami'un basirun wa ya'lamun wa yu'allimuna addadaha wa ya'lamuna addadaha. Jadi kata musannaf, jika Anda ingin mengajarkan sifat-sifat Allah kepada orang awam, kepada khalayak umum untuk mempermudah, katakanlah Allah qadim, nah gitu saja. Allah mendengar, Allah melihat, Allah berkehendak. Maksudnya berbuat dengan bebas, tanpa harus dibatasi, tanpa harus diwajib-wajibin. Sebagaimana nanti akan kita bahas sifat jaiz. Allah mengetahui. Kenapa? Karena kata-kata Allah mengetahui, Allah mendengar, Allah berbeda dengan makhluknya, itu sudah otomatis menunjukkan sifat. Sudah otomatis menunjukkan sifat. Bal nuqila al-Asy'ari dalam hasiahnya, anna madlul al-qadir masalan nafsus sifat allati hiya al-qudrah min haitsu tisafidz dzat biha. Bahwa yang ditunjuk kata-kata lafaz qadir, Allah kuasa. Allah kuasa, al-qadir itu maksudnya apa? Ya sifat qudrah itu. Sifat qudrah. Itu kata Imam Asy'ari. Walaupun sebagian ulama bahkan yang masyhur anna madlulahu adzat bi'tibar tisafiyah bidzalika sifat. Nah, kata-kata Allah qadir itu menunjuknya itu ke zat, bukan ke sifat. Allah qadir maksudnya Allah punya sifat qudrah. Paham enggak? Kalau Imam Asy'ari kan enggak. Maksudnya Allah qadir itu sifat qudrah yang ada pada zat Allah. Kalau yang masyhur enggak, Allah punya sifat qudrah. Ini ya permainan kata saja. Enggak penting-penting amat, sing penting wong awam meyakini Allah kuwi kuwasa, Allah ku berkehendak, Allah itu mendengar, Allah itu melihat, Allah berbeda dengan makhluknya ila akhirnya. Terus kata Imam Bajuri juga dalam hasyahnya, wal hasil anal aqsam salata. Bagian ini, kata-kata ini ada 3 macam. Ada ma yadullu ala dzat wa yushiru bis sifah. Ada kata-kata yang menunjuk pada zat tapi juga memberikan kesan sifat. Apa itu? Qadir, masuk murid. Dia ditunjuk zat tapi juga menyertakan sifat. Ada ma yadullu ala dzat wa la yushiru bis sifah. Hanya menunjuk zat saja tanpa sifat, yaitu lafaz jalalah Allah. Jadi kata-kata Allah itu menunjuk ke zat tanpa menyertakan sifat kutri rota ila akhirnya. Wa ma yadullu ala sifat haqqat. Ada yang menunjuk sifat saja tanpa menyertakan dan seperti kudrah. Kudrah, sifat kudrah, sifat iroda, artinya sesuatu yang di luar zat. Sesuatu yang bukan dan di luar bukan terpisah ya, bisa dipahami kudrah sendiri, zat sendiri. Maksudnya bukan dan mafhum. Wa yu'allimuna addadaha. Masih bahas ini. Dan juga mengajarkan kebalikannya. Maksudnya apa? Allah itu mustahil ma'dum. Allah mustahil lawannya qadim apa? Hadis. Jadi enggak hudud tapi hadis. Allah mustahil lawannya baqa fana. Berarti apa? Fani. Gitu itu. Wa'lam ketahuilah anna ba'dal asyakhi farraqa bainal ahwali wal i'tibarat. Faqala al-hal wal i'tibarat kullu minhuma ghairu mawjudin wala ma'dumin bal lahu tahaqququn fi nafsihi illa anna al-hala lahu ta'alluqun wa qiyamun bidzati wal i'tibaru la ta'alluqa lahu bidzat. Kemarin kita bahas bahwa al-asya sesuatu itu dibagi menjadi 4 menurut sebagian ulama. Maujudat, ma'dumat, i'tibarat, dan hal. Sebagian ulama yang lain tidak mengakui adanya hal. Sebenarnya yang paling enak nih, nggak ribet kayak begini, Jadi maujudat perkara yang ada, artinya potensi dilihat, entah terlihat atau tidak. Yang kedua, ma'dumat, betul-betul nggak ada. Lah ada i'tibarat.
perkara yang secara nyata itu tidak ada, tapi kita anggap ada. Ini paling enak. Nah, karena Syekh Budoni ikut manhaj Imam Sanusi bahwa sesuatu dibagi 4, berarti ada tambahan hal. Maka yang menjadi pertanyaan di sini, kita sudah membagi maujud dan ma'dum. Nah, berarti ada perkara yang tidak maujud dan ma'dum ada 2. Nah, ini masalahnya, yaitu hal dan i'tibar. Maka ada lanjutan akhirnya. Apa perbedaan hal dan i'tibar? Ada apa perbedaan hal dan i'tibar? Menurut para masyayikh tentu saja berbeda. Kalau sama ya satu aja berarti kan, sebagaimana yang pendapat yang utama. Hal dan i'tibar ada satu kesamaan, tentu saja apa itu? Bukan wujud, bukan perkara yang terlihat, bukan juga ma'dum. Itu kesamaan yang benar. Terus sekarang perbedaannya apa? Perbedaannya kalau yang pertama yaitu ahwal, laha qiyamun bidzat. Laha qiyamun bidzat wa ta'alluqun bidzat. Punya kaitan dan menetap pada zat. Punya kaitan dan menetap pada zat. Seperti apa? Kalau kaun qadir. Adanya Allah itu kuasa. Atau pada hadis juga boleh. Itu sama saja sebenarnya, maknawiyah itu juga ada dalam hawadith. Bedanya apa kemarin? Masih ingat nggak? Kalau hawadith itu diawali ilah, maksudnya ilah itu konsekuensi. Kudrah maka konsekuensinya qadir. Artinya kayak apa? Akibat atau sebab. Tapi kalau untuk Allah tidak. Talazum. Talazum. Kalau kaun qadiran, bahwa adanya Ustaz Budi itu orang yang mampu atau orang yang kuasa. Kata-kata ada yang kuasa itu kan berbeda dengan kuasa itu sendiri. Kalau kuasa kemarin kita anggap sebagai sifat yang ada. Sifat itu wujud, potensi dilihat. Nah kalau status Ustadz Budi orang yang mampu, ini kan perkara baru wujud, tapi dia punya ketetapan pada zat. Artinya Ustadz Budi kan memang orang yang mampu. Nah kalau i'tibarat, perkara yang tidak wujud juga nggak punya ketetapan pada zat. Contohnya apa? Qiyamil bayad bizaidin atau qiyamil qudrah bidzat. Qiyamul qudrah bidzat. Tetapnya putih itu kan sifat. Tetapnya putih pada peci atau pada zat. Zat kita katakan putih. Putih itu kan sifat. Tapi tetapnya putih di zat, nah itu namanya i'tibar. Paham nggak ini? Sebenarnya ini nggak terlalu penting-penting amat sih, tapi nggak apa-apa lah. Ada juga yang memberikan contoh i'tibar agar mudah difahami itu dengan kata-kata istima' dan iftiraq. Kata-kata kumpul itu kan sebetulnya secara zati itu tidak ada. Umpama pena 1 dengan pena 2 dikumpulkan, didekatkan. Yang tampak di situ itu kan penanya. Sedangkan kata-kata kumpul itu hanya kata-kata untuk menggambarkan berdekatannya satu pena dengan pena yang lain. Secara zatiat kumpul sendiri itu tidak ada. Yang ada ya 2 pena tadi. Nah, kumpul itulah yang dinamakan dengan i'tibar. Dan kalau kita ambil contoh yang lain ya banyak. Kalau kata Gus Bah ya termasuk demokrasi. Demokrasi itu ya sesuatu yang bisa dimasukkan i'tibarat. Karena zatnya itu tidak wujud. Apa demokrasi? Tidak ada yang kita lihat dari demokrasi. Itu hanya satu sistem ya, yang dibuat oleh manusia untuk mengangkat satu pimpinan. Itu secara zatiah ya tidak ada. Dan contoh-contoh yang lain juga banyak. Sebagian mengatakan
Perbedaannya al-hal maka naqarran lidzat. Kalau i'tibar maka naqarran sifat. Hal itu menetap pada zat, kalau i'tibar menetap pada sifat. Hal menetap pada zat, kalau i'tibar menetap pada sifat. Kan kaun qadirun itu kan menetapnya pada zat. Ya, status qadir itu menetapnya pada zat. Tapi kalau i'tibar menetapnya pada sifat. Kayak menetapnya putih. Putih itu kan sifat. Atau menetapnya kudroh. Oh iya. Nah, kudroh itu kan sifat. Sehingga al-hal arqa min al-i'tibar. Hal itu lebih tinggi kedudukannya daripada i'tibar. Jadi kalau di apa ya? Di peringkatin gitu, yang pertama maujudat. Yang kedua hal. Yang ketiga i'tibar, yang keempat ma'lumat. Kalau mau diperingkatin tentu saja menurut yang mengakui adanya hal. Jadi maujudat, kemudian ahwal, kemudian i'tibarat, baru ma'lumat. Wa yaqalu ada mengatakan innal i'tibara yatahaqqaqu fi ghairil adhan. I'tibar itu nyata di selain pemikiran, di selain pikiran, di selain hati. Artinya di alam nyata itu tahakkuk, nyoto, ada gitu. Waktu itu alai kemudian kaul ini dibantah bi anna i'tibar sifat. I'tibar itu bagian dari sifat. I'tibar itu bagian dari sifat. Artinya bukan zat. Di luar zat. Kan kita sepakat i'tibar itu bukan zat. Wa idza kana la ta'alluqa lahu bidzat wa yatahaqqaqu fi ghairil adhan. Kalau i'tibar itu gak ada kaitan dengan zat, artinya dia sifat. Tapi dia nyata di alam selain pikiran, artinya di alam kharij. Di alam kharij al-adhan, di alam nyata. Di alam nyata itu dia ada. Lu kan aneh. Fa inna mausufuhu was-sifat la taqumu bi nafsiha, bal budal hamil mausuf. Berarti ada sifat yang enggak punya mausuf. Kan enggak mungkin. Sifat kan perkara yang bisa berdiri sendiri. Dia harus menetap pada zat. Loh, lah kalau i'tibar itu ya tahaqqaq fi ghairil adhan, dia nyata di alam luar, bukan di dhihn, bukan di pemikiran, ada wujudnya. Berarti ada sifat yang berdiri sendiri tanpa zat. Ini kan mustahil. Fal haq, maka pendapat yang benar annal i'tibarat la tahaqqu laha illa fi dzahn. Maka enggak tahaqquk, enggak nyata kecuali dalam pikiran saja. Tidak di alam luar. Paham? Alam gini. Wahia kisman. Kalau ini enggak termasuk yang kita yakini akidah ya. Ini termasuk furu'ul akidah. Ada dua i'tibarat. Ada i'tibar ikhtira'i, ada i'tibar intizai. Apa itu i'tibar ikhtira'i? Wa huwa alladhi la asla lahu fil wujud. Tidak ada dasar dalam wujud. Betul-betul hanya anggapan kita yang enggak ada realisasinya belas. Seperti kafaradikal karim bakhilan wal jahil alim. Seperti prediksi Anda, anggapan Anda ada orang dermawan, Anda anggap bakhil, atau orang bodoh Anda anggap ngalim. Jadi anggapan kita kebakhilan orang yang dermawan itu termasuk ikhtira'i. Ikhtira'i itu perkara yang dibuat tidak nyata sama sekali. Paham ya? Ono wong dermawan mbok anggap bakhil, atau sebaliknya ada orang bakhil mbok anggap dermawan. Itu anggapannya betul-betul tidak ada realisasinya, tidak ada asalnya. Dalam alam nyata, di alam luar itu tidak ada asalnya. Ada intizai yang ada asal di alam nyata. Dia tidak wujud, tapi punya asal di alam nyata. Ada realisasinya dikit lah. Seperti apa? Thubutu qiyami zaidin. Zaitun kok imun bahwa Zaid berdiri. Zaid berdiri. Kan kata-kata berdiri sebetulnya nggak ada zatnya. Iya enggak? Tapi dia kan ada realisasinya. Nah, ada keadaan yang bisa kita lihat. Berdiri, duduk, berbaring. Nah, itu namanya i'tibar intizai. Muntaza'un diambil min qaulika Zaidun qa'imun wa tisawzun bil qiyam thabit bil kharij.
bersifatnya zaid dengan qiyam dengan berdiri adalah tetap di alam luar, di alam nyata, bukan di hati. Apa ya? Berapa menit? 19 19. 20 lah itu. Lanjut dikit ya. Al-aqidah al-hadiyata wal arba'un. Akidah ke 41. Artinya wajibat mustahilat sudah selesai. Sekarang masuk ke jaiz. Jaiz fi haqqihi ta'ala fa yajibu muqawajib mana bil mukallafin dari segala mukallaf apa yang ada kita itu beritikad. Sapa si kulo mukallaf anna Allah ta'ala mesti Gusti Allah taala iku ya juzu wenang fi haqqi ya khluqanya dan nyiptakan dengan Allah al khaira wa syarra ing kebaikan dan keburukan. Wa juzu anna Allah taala yakhluqul Islam bi zaidin menciptakan Islam bi zaid wa kufra fi amrin dan kekufran di amr. Wal ilmu fi ahadul jalal lil akhar dan adab yang punya pengetahuan, punya keistimewaan istilahnya dan ada yang tidak. Wajibu wa mimma yajibu dan diantara yang wajib i'tiqaduhu aidan lawan malik ala kulli mukallaf anna al-umura khairan syarra bi qadarin qadarih bahwa seluruh perkara baik yang khair bagus maupun yang buruk adalah sudah dalam qada dan qadar yang akan diterangkan apa penjelasannya. Jadi jaiz bagi Allah itu apa? Allah boleh menciptakan kebaikan maupun keburukan. Ini sudah kita bahas. Tentu saja ini mengcounter pendapat Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Allah wajib berbuat kebaikan dan yang terbaik. Sepintas ini seakan-akan itu keren, seakan-akan itu memuliakan Allah, mensucikan Allah. Tetapi kalau direnungi, ini ada pemikiran yang keliru dan sangat berbahaya. Yaitu apa? Mewajibkan Allah kepada perkara-perkara yang tidak wajib. Kan kita sudah bahas, ada perkara wajib, mungkinat dan mustahil. Ada perkara itu yang bisa wujud, bisa tidak. Loh, perkara mungkinat kok diwajib-wajibkan? Berarti kan ngatur Gusti Allah. Sebagian mengatakan Allah itu wajib menciptakan kebaikan dan hikmah. Sehingga Allah itu artinya seakan-akan satu Tuhan yang tunduk pada hikmah. Kan harusnya kan dibalik, ya enggak? Hikmah tunduk atas kehendak Allah, ini enggak. Allah tunduk pada hikmah. Makanya nanti itu diceritakan, dan ini cerita yang sangat-sangat masyhur, termasuk yang bikin Imam Asy'ari akhirnya mundur dari Mu'tazilah dan mencabut i'tizalnya. Di antaranya saja ada beberapa alasan adalah ketika Imam Al-Asy'ari berdialog dengan gurunya yang juga bapak, yaitu ma taqulu fi thalathati ashkhasin ma tahaduhum qabla al-bulugh wa tsani ba'da al-bulugh kafiran wa tsalits ba'da al-bulugh mu'minan. Bagaimana pendapat Anda? Ada 3 orang. Yang pertama mati sebelum balik, masih kecil mati. Kemudian ada yang mati sudah balik tapi kafir. Kemudian mati setelah balik mukmin. 3 orang yang dibedakan. Bagaimana pendapat Anda? Maka juga mengatakan ya kalau menurut konsep kita yang mengakui bahwa Allah wajib untuk melakukan perkara yang baik dan yang terbaik. Yang kecil masuk surga, yang gede kafir masuk neraka. Yang gede mukmin karena dia beramal, ada amalnya, dia masuk surga dan surganya tinggi. Karena kan yang terbaik tinggi. Maka Imam Asy'ari tanya, loh gimana kalau yang kecil tadi protes? Ya Allah, kenapa kok jenengan wafatkan saya ketika masih kecil? Kenapa tidak jenengan panjangkan saja sehingga saya bisa beramal dan derajat saya tinggi kayak yang gede? Kan yang terbaik saya mestinya gede, yang terbaik sehingga derajat saya tinggi. Kata Allah, lu karena saya tahu kamu kalau gede kafir, akhirnya nggak masuk surga malah. Nah ini mending lebih surga walaupun cilik-cilikan, walaupun kelas ekonomi belum tentu surga.
Maka Imam Syafi'i bilang, loh kalau gitu nanti yang kafir protes. Kenapa kok jenengan nggak matikan aja pas kecil? Lo udah tahu kafir kok malah diterusnya sampai gede, ada masuk neraka. Menengah ini. Nah, ini karena mewajibkan perkara yang tidak wajib untuk Allah. Allah bebas saja menciptakan iman, menciptakan kufur, dan semua ada hikmahnya. Ini penting. Allah menciptakan tidak harus atau tidak wajib hikmah, tetapi fi'il Allah mesti ada hikmahnya. Jadi kata sebagian ulama, fi'il Allah dan hikmah itu kayak berjalan beriringan gambarannya. Tapi kalau Mu'tazilah, ya fi'il Allah itu khalfal hikmah, di belakang hikmah. Hikmah dulu di depan, terus fi'il Allah di belakang. Jadi fi'il Allah itu kayak ngikut hikmah. Nah, kalau Asy'ari enggak, lu nggak bisa. Itu namanya menista Allah. Ngatur-ngatur Gusti Allah. Hikmah itu apa? Hikmah juga nggak jelas. Hikmahnya mesti ini makhluk kan begitu. Mesti ini tunduk di bawah fi'il Allah. Tapi bukan berarti fi'il Allah terus nggak ada hikmahnya. Ada hikmahnya tapi tidak wajib untuk Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ngaji akidah Kifayatul Awam, bab qada dan qadar. Wa mimma yajibu i'tiqadu aidan 'ala kulli mukallafin an al-umura khairaha wa syarraha bi qada'in wa qadarin, bahwa segala perkara baik dan buruk semuanya sudah diketahui dan diputuskan oleh Allah. Bahkan ini termasuk rukun iman. Antum minabil qadari khairiha wa syarriha minallah. Terus apa makna qada dan qadar itu? Waktu lifa fi ma'na al-qada wal qadar. Faqila, definisi pertama, al-qada qada iradatullah ta'ala wa ta'alluqu ala dzalika. Qada adalah kehendak Allah dan ta'alluqnya yang azali. Sedangkan qadar ijadullahi, realisasi Allah atau pewujudannya Allah. Allah mewujudkan sesuatu ala wifqil iradah, sesuai dengan kehendaknya. Ini definisi pertama. Apa qada? Kehendak Allah. Kehendak Allah ketika azal, sejak azal. Nah, qadar itu pewujudan apa yang dikehendaki Allah tadi sesuai dengan kehendak Allah. Umpama Ustaz Atmam, di kehendak Allah beliau jadi orang Madura dan mondok di Temboro. Iradatullah ini namanya qada. Sedangkan realisasinya jenenge qadar. Fa'iradatullah ta'ala muta'alliqa azlan bi annaka tasiru alim aw sultanan qada wa adalah qada wa ijadul ilmi fika ba'da wujudika aw sultanan aw sultanah, kekuasaan. Ala wifqil iradah, sesuai dengan iradah, qadarun adalah qadar seperti contoh tadi ya. Oke. Waqilah, definisi kedua, al qada'u qada ilmullahil azali, adalah ilmunya Allah yang azali, wa ta'alluqu bil ma'lum, dan ta'alluqnya ilmu dengan perkara yang maklum. Wa qadar, sedangkan qadar ijadu ala sya'ala fil ilm adalah kewujudan Allah terhadap segala sesuatu sesuai dengan ilmunya. Apa bedanya? Bedanya definisi pertama iradah, kehendak Allah. Definisi kedua ilmu Allah. Dan qadar pewujudan sesuai dengan ilmu Allah. Itu bedanya. Yang pertama iradah, definisi yang kedua ilmu. Kesamaannya sama-sama qadimnya.
qadha qadim, qadar hadim. Paham ya? Kenapa qadha itu qadim? Karena iradatul dan kehendak Allah itu qadim. Nah, termasuk sifat Allah iradah. Ikut definisi kedua pun qadha juga qadim karena ilmu Allah. Sedangkan ijadullah realisasinya hadis. Itu dua definisi kesamaannya. Nah, di sini musonef tidak menyebutkan definisi ketiga yang kata Imam Bajuri sebetulnya ada, seperti yang dikatakan oleh Imam Sanusi dalam syarah risalah al-Hawd, yaitu annal qadha'a ibrazul kainat ala wifqi ilmihi wal qadar tahdidu kulli syai'in bi haddi alladhi yujidu alaihi min husnin wa qubhin wa naf'in wa dharar ila ghairi dhalika azalan. Wa ala hadzal qaul fal qada'u hadid wal qadar qadimun. Apa itu qada? Menurut qaul ketiga adalah menampakkan kainat makhluk ini sesuai dengan ilmu Allah. Di perealisasian tadi sesuai dengan ilmu Allah. Sedangkan qadar apa? Membatasi atau menentukan segala sesuatu ya sesuai dengan ilmu Allah. Berarti kalau menurut kaul ini qadha itu hadim, sedangkan qadar qadim. Jadi qadar apa tadi? Penentuan Allah. Kalau qadha pewujudan atau penampakan atau realisasi dari qadar. Nah, pendapat yang ketiga ini sebetulnya mirip dengan definisinya atau pengertian qadha dan qadar menurut Maturidi. Kalau Maturidi qadha itu hadis, qadar itu qadim. Jadi qadha itu qadar itu kehendak Allah pada azal. Apa itu qadar? Kalau qadha itu kehendak Allah atau ilmu Allah pada azal. Paham ya? Jiwala-wala. Tapi ini sebetulnya khilaf lafzi. Ujung-ujungnya khilaf lafzinya, khilaf kulit saja nggak penting. Ringkese qadha dan qadar kuwi apa wae sing wis diputusne Gusti Allah dan akan diperbuat atau akan dilakukan oleh Allah sesuai dengan ilmu dan kehendak. Mafhum ya? Karena nggak mungkin Allah berbuat tidak sesuai dengan ilmu dan iradah. Itu mustahil. Mafhum. Lah, kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui dan sudah menentukan semua yang ada di dunia. Ini wajib nek gak kufur. Ragu 0,sekian% kufur. Tetapi kita tidak diperintahkan untuk membahas secara mendalam tentang sir atau rahasia dari qadar dan qadar. Harus pokoknya kabeh wis ditakdir Gusti Allah. Kabeh wis diatur Gusti Allah, tapi gak usah terlalu dipikirkan terlalu mendalami. Napa? Engko ujung-ujunge kudine dadi aliran qadariyah. Aliran qadariyah. Aliran yang mengingkari takdir. Takdir iki gak enak. Gusti Allah bahkan yang paling ekstrim dan ini kufur. Gusti Allah itu baru tahu ketika makhluk itu mengerjakan. Atau istilah para ulama al-amru kun. Perkara itu baru diketahui Allah ketika perkara itu terjadi. Ini kufur. Dan terus bagaimana Pak kalau semua sudah ditakdir? Buat apa kita amal? Kita amal juga perintah Allah. Kita percaya takdir itu perintah Allah. Kita ngamal itu perintah Allah. Ini paling gampang memahami begini ini. Nasihat Kiai itu menukil para ulama. Sore itu tiga gampang. Nek oleh nikmat ya syukur. Nek musibah ya sabar. Nek kon salat ya salat. Oh ya ngaji ya turu ya turu. Wis seneng. Wis ora nyambi. Itu yang paling simpel ngomong kalau dan
qadar dan meresapi qadar ini nggak akan stres. Kenapa orang itu stres, support, orang itu terlalu lali atau lalai dengan qadar? Dia tahu qadar, dia yakin, tapi kurang meresapi, kurang nilai-nilai. Dia kena masalah sedikit, stres, kalau itu stres, taknya stres. Gak yakin kalau kotoran, terus yakin kotoran. Wa'ala kullin al-qawlaini, dan di setiap dari dua qaul tadi, ke definisi yang awal tadi, maka fal qada'u qadimun, qada' adalah qadim dan sifat nisbati ta'ala, karena termasuk sifat Allah, iradah atau ilm. Amal iradah wal ilmu wal qadar hadithun, maksudnya wal qadar hadith gitu ya mesti. Jadi an-nau sifat ta'ala ai al-iradah wal ilm. Jadi ngomong kayaknya salah tulisan. Amal qadaru fa hadithun. Adapun qadar itu hadith. Li'annahu al-ijadu wal ijadu min ta'alluqatil qudrah wa ta'alluqatil qudrah hadithatun. Sedangkan ijad, pewujudan atau perealisasian adalah hadith. Kenapa? Karena perealisasian itu bentuk dari ta'alluqnya qudrah. Kita sudah bahas kemarin, ta'alluq qudrah ada dua, ada solusi qadim, ada tanjizi hadith. Yang tanjizi hadith itu hadith. Wa dalil ala al-mungkira jaizatu fi haqqi ta'ala annahu tufi ala jawaziyya fal wajib alaihi ta'ala fi'lu syai'in min lam qalabal jaiz wajiban wa lam tana alaihi fi'lu syai'in minha lam qalabal jaiz mustahilan wa qalabal jaiz wajiban mustahilan batilun adalah batil. Kenapa kok perkara mungkinat itu jaiz untuk Allah? Allah enggak harus berbuat ini, Allah enggak harus berbuat itu, karena kalau kita haruskan Allah harus adil, Allah harus menciptakan iman, Allah harus menciptakan kebaikan, maka berarti mewajibkan perkara yang jaiz. Berarti inqilabul haqa'iq, perkara jaiz jadi wajib. Nek Allah gak oleh gawe keburukan, Allah gak oleh gawe kedzaliman, dadi ne mewajibne perkara sing mustaqilne perkara sing jaiz. Aja di bedroom. Gak ada apa istilahnya? Gak ada batasan-batasan. Terus campur aduk di sing jaiz, di sing mustahil, di sing wajib, gak karu-karuan terbolak-balik. Tentu saja di antara dalilnya ada alasannya lain yang pernah kita bahas. Wabi hadza, maka dari sini ta'ala Anda tahu anna ta'ala la yajibu alaihi syai'un khilafatul mu'tazilah fi qawli innahu ta'ala yajibu alaihi an yaf'ala as-salah bil 'abd fa yajibu alaihi ta'ala ay yarzuqahu. Wa hadza zurun alaihi ta'ala wa kadhibun tanazzahu ta'ala an dzalik. Berbeda dengan pendapat Mu'tazilah yang mengatakan Allah wajib untuk berbuat baik, bahkan sholah fal aslah, Allah berbuat baik dan yang terbaik. Ya, andaikan ada pilihan iman atau kafir, Allah harus pilih iman, karena iman kuwi sing baik. Kalau ada pilihan dia di bawah surga atau di tengah surga atau di atas surga, maka Allah wajib di atas surga, karena yang di atas surga itu yang terbaik. Lagi berarti ngatur-ngatur Gusti Allah. Ada zurun alaihi, ini kedustaan kebohongan atas nama Allah. Khalqul iman, maka Allah penciptaan Allah iman terhadap Zaid, masalan seumpamanya wa ta'ala dan Allah memberi ilmu pada Zaid min fadli adalah murni anugerah Allah min ghairi wujubin, tanpa kewajiban. Yang dimaksudkan kewajibannya itu, yang dimaksudkan itu wajib. Ya Allah itu tentu saja ciptaan Allah ada hikmahnya, ada kebaikannya yang tersembunyi di sini. Tapi mengharuskan Allah menciptakan sesuai dengan hikmah, harus baik, harus ini, harus itu yang bermaksud. Kebaikan Allah itu murni anugerah, yang murni ikhtiarnya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mimma iku sing perkara ora bukan ditolak Mu'tazilah
atfala manusia cilik itu yang zilu bihim al-dararu wal asqal wal amradu, bahwasanya anak kecil juga tertimpa dorong, tertimpa keburukan, tertimpa mara bahaya berupa sakit. Wahada la sholah fi atfal, dan tentu saja sakit yang menimpa anak kecil ini nggak ada kebaikannya. Kalau karena sholah wajibun an ta'ala lama nazala darab bil atfal. Andaikan sholah itu wajib atas Allah, tentu anak kecil nggak terkena sakit. Bahkan anak kecil kadang langsung cacat. Ini zaman sekarang itu aneh-aneh. Bayi langsung orang jantung. Bayi meh diabetes. Diabetes. Andaikan Allah wajib berbuat sholah, tentu tidak ada darurat pada anak kecil. Ini termasuk counter Mu'tazilah dengan argumen musyahadah. Kalau kemarin kan kita menolak konsep Mu'tazilah wajib bagi Allah as-sholah wal aslah dengan inkilabul haqq. Andaikan wajib padahal sholah itu mungkinat, berarti mewajibkan perkara jais. Andaikan melarang Allah melakukan yang tidak terbaik, berarti memustahilkan perkara yang jais. Kalau ini dalil kedua, argumen kedua bimusyahadah. Artinya kalau memang itu wajib untuk Allah, tentu saja itu tidak ada dong. Ya enggak? Lah nyatanya secara musyahadah keburukan, kezaliman itu ada. Dan perkara nggak sholat itu juga ada di depan mata kita, tampak. Tentunya kecil. Dan sholat sendiri kemarin belum diterangkan. Apa itu sholat? Sebetulnya ada sedikit khilafiyah antara Mu'tazilah Baghdad dengan Mu'tazilah Basrah. Kalau Mu'tazilah Baghdad yang namanya sholat itu sesuatu yang pokoknya sesuai kalau hikmah itu jenis sholat. Artinya kalau menurut Mu'tazilah Baghdad, Gusti Allah itu kudu sesuai dengan hikmah, tunduk dengan hikmah. Misalnya kita tolak perbuatan Allah memang ada hikmahnya, tapi Allah tidak wajib untuk berbuat sesuai dengan hikmah. Tapi hikmah lah yang mengiringi perbuatan Allah, bukan perbuatan Allah di bawah atau tunduk dengan. Kalau Mu'tazilah Basrah, mereka mendefinisikan sholah sebagai sesuatu yang bermanfaat. Dan dua-duanya ini batil. Karena nyatanya memang tidak semua yang diciptakan Allah itu manfaat. Ada juga yang berbuat. Itu secara musyahadah, secara kehidupan nyata, ya juga memang ada. Jadi memang Allah ciptakan. Allah ciptakan sengaja kedzaliman, keburukan. Tentu saja tadi ada hikmah di balik. Ada hikmah di balik. Karena kalau yang saya sering ngomong, ini kena keburukan, ya malah kena kebahagiaan. Penting juga itu keburukan. Kena kebahagiaan. Lianna yaquluna inna Allah la yatrukul wajib 'alaihi ta'ala lianna tarkal wajib 'alaihi naqsun. Karena orang-orang Mu'tazilah berpendapat bahwasanya Allah tidak meninggalkan perkara yang wajib untuknya, karena meninggalkan wajib adalah cacat. Allah Ta'ala munazzah naqsi bil ijma', sedangkan Allah Ta'ala bebas dari kekurangan secara ijma'. Wa itsabatuhu ta'ala mutifadun minhu wa iqalul 'asi adlun minhu. Allah Ta'ala ngasih pahala kepada hambanya yang taat adalah murni anugerah Allah, bukan kewajiban. Mu'tazilah kan enggak. Allah wajib untuk memberikan pahala. Allah wajib memasukkan ke surga. Kalau kita enggak wajib. Tapi bukan berarti enggak wajib terus yang taat enggak ke surga. Enggak. Jangan, ini patokannya akal. Secara akal enggak wajib. Tapi tetap masuk surga juga. Yang taatnya dapat pahala. Cuman tidak wajib, tapi murni anugerah Allah. Mahfum. Atau bahasa enaknya secara akal memang tidak wajib, tetapi secara syarak ya mesti. Karena itu janji Allah dan innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya.
Jadi hasilnya itu sama sebetulnya, sama-sama yang taat mlebu surga. Cuman bedane nek dhewe Ahlussunnah wal Jamaah mlebu surga iki murni anugerah Allah, nek Mu'tazilah wajib sing Allah. Itu kok maksa Gusti Allah kasarane. Sedangkan menyiksa orang maksiat nek Mu'tazilah juga wajib. Kalau kita enggak wajib bagi Allah. Walaupun disiksa juga, tapi bukan kewajiban, tapi keadilan dari Allah. Idza tanfa'u ta'ala ta'atu ma la tadurru maksiat. Sebab untuk Allah namanya taat dan maksiat itu enggak efek apa-apa. Li'annahu an-nafi' ad-dar, karena hakikatnya yang ngasih manfaat dan mudarat itu Allah. Allah itu enggak perlu taat kita, enggak perlu maksiat kita, enggak bahayain, enggak merendahkan Allah. Kita yang perlu kayak kata orang sekarang, Allah nggak perlu dibela, itu betul. Tapi pembelaan kepada agama dan kepada Allah itu membuktikan taat kita cinta kita kepada Allah sebagai tanda dari hamba. Wa inna ma hadhihi ta'at wal ma'asi ala Allah Ta'ala yuthibu wa ya'aqib man ittasafa bihima. Taat dan kemaksiatan hanyalah tanda bahwasanya Allah Ta'ala memberikan pahala dan siksa bagi yang bersifatan dengan taat dan maksiat. Wa man arada qurbahu waffaqahu ta'ah, wa man arada khidlanahu wa bu'dahu khalaqa fiha al-ma'siyah. Masyaallah. Maka siapa saja yang dikehendaki Allah untuk mendekat kepadanya, dekat kepada Allah, maka Allah akan tahu taat, dan siapa saja yang Allah kehendaki kehinaan dan jauh dari Allah, maka Allah ciptakan maksiat. Ciptakan maksiat Gusti Allah. Gusti dan itu sebagai tanda bahwa Allah hendak menjauhkan hamba-Nya. Ini kalau kita sedang taat, kita syukur, kita husnudzon. Memang Allah menghendaki kita kebaikan. Nah, kalau kita sedang maksiat, kita tuh khawatir, takut jangan-jangan ini tanda Allah nggak sayang dengan kita. Masuk haji, wan arada bihi gimana? Ayyurjil ladzi khairan haji semangat Allah. Paham senang, enggak paham susah. Jadi ayyurjil ladzi khairan. Yang paham ngaji sepingin boyong ae. Alamatun. Allah. Jami'ul umuri min af'al khair wa syarr bi khairillahi ta'ala. Maka seluruh perkara dari perbuatan hamba baik yang buruk maupun yang baik adalah ciptaan Allah. Annahu ta'ala khalaqal 'abda wa ma 'amalahu atau wa ma 'amilahu al-'abdu bi qouli 'azza wa jalla wa khalaqakum min ta'min. Sudah kita terangkan kali. Terus terakhir, mimma yajib i'tiqadu anna Allah Ta'ala yajuz ayyuha al-akhirah bi anna Allah Ta'ala 'ala ru'yah al-istiqrar al-jabal. Liqouli ta'ala in istaqarra makanahu fa sawfa tara. Di antara yang wajib kita yakini bahwasanya Allah Ta'ala boleh untuk dilihat di akhirat. Artinya bisa dilihat di akhirat. Semoga kita termasuk. Amin. Apa dalilnya? Banyak dalilnya. Di antaranya ayat Al-Qur'an, fa in istaqarra makanahu fa sawfa tara. Wahai Musa, andaikan gunung ini masih tetap di tempatnya, fasaufatara, engkau akan melihat aku. Berarti kan Allah menggantungkan bisa melihat zatnya dengan istiqrarul jabal, tetapnya gunung. Terlepas dari nanti ujung-ujungnya gunung ini hancur, tetapi istiqrarul jabal itu sendiri adalah perkara jais, perkara mungkin, perkara yang bisa diterima akal. Gunung hancur atau enggak itu jais. Sedangkan menggantungkan perkara jais menunjukkan bahwa perkara itu jais. Jadi, annal mu'allaq ala jais jais. Perkara yang digantungkan atas perkara jais berarti perkara jais. Allah menggantungkan ru'yah atas istiqrarul jabal yang merupakan perkara jais. Maka ru'yah adalah jais. Beda lagi umpama Allah begini, ra'i yalijil jamal fi sabil khiyat fasawat arabi. Beda lagi umpama onta bisa masuk ke lubang jarum, onta yang besar
bisa masuk ke lubang jarum tanpa mengecilkan onta atau membesarkan jarum. Tentu kamu akan melihat masuknya onta di lubang jarum bukan perkara mustahil. Tentu saja tanpa mengecilkan onta atau membesarkan lubang Jarum. Karena sudah kita tahu bahwa di antara syaratnya jism itu harus tahai, dia menempati benda yang seukuran dia. Maka kalau ada HP masuk ke lubang begini tanpa saya besarkan, mustahil. Andai kan Allah menggantungkan rupiah pada perkara mustahil. Andai kan onta bisa masuk ke lubang jarum, maka kamu bisa melihat saya. Berarti melihat perkara mustahil. Karena yang digantung perkara mustahil. Tapi karena yang digantung untuk istiqrarul jabal dan istirjabul jaiz, berarti enggak itu jaiz. Pas istiqrarul jabal jaiz fayakunul mu'allaq alaihi arru'ya jaizah. Li'anna al-mu'allaq al-jaiz jaiz, lakin ru'yatuna lahu ta'ala bila kaifin ay laisa lahu tab'un ba'dun. Tapi ya jangan terus jelas bisa dilihat berarti Allah itu berbentuk ya kan, kita melihat perkara yang berarti Allah di depan, berarti ada arahnya, berarti ada warnanya juga kan, kita hanya bisa melihat perkara yang ada warnanya. Ini sebenarnya kita tolak. Allah cuma katakan ru'yah. Bagaimana ru'yahnya Allah yang jelaskan. Jadi ru'yahnya berbeda dengan ru'yah di dunia. Harus ada syarat, harus bercahaya, harus benda, harus ini, harus itu. Dan semuanya ini enggak kita pakai ketika dia lihat harus di depan, enggak harus kalau di akhirat. Wala yura ta'ala fi jatin wala bilawnin wala yura ta'ala jisman. Karena Allah Ta'ala min dzalika wa huwa kabira. Wa nafarru ya lillahi ta'ala al-mu'tazilatu qabbahum Allah Ta'ala wa hiya min aqadir az-za'ir al-batilah. Dan lihat Allah ini dinafikan oleh orang-orang Mu'tazilah. Ini adalah akidah mereka yang sangat buruk, sangat jelek, yaitu mengatakan melihat Allah itu tidak bisa di akhirat, walaupun di akhirat ya Allah tidak bisa dilihat secara mutlak. Jadi karpe api, karpe mensucikan Allah, dan Allah tidak berbentuk, tapi kebablasan.